Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan titik pertalian atau titik taut yang ada di dalam hukum perdata internasional. Titik pertalian juga dikenal sebagai titik taut atau connecting factors atau point of contact, yang artinya adalah suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Di dalam hukum perdata internasional, ada atau dikenal dua macam titik taut atau titik pertalian. Yang pertama adalah titik pertalian primer, dan yang kedua adalah titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengetahui apakah suatu hubungan hukum merupakan atau diatur menurut hukum perdata internasional. Sedangkan titik pertalian sekunder digunakan untuk mengetahui hukum mana yang berlaku. Titik taut primer, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah sekumpulan fakta atau peristiwa di dalam suatu hubungan hukum, sehingga apakah hubungan hukum dapat diatur di dalam hukum perdata internasional. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ada dua faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum HPI atau bukan. Penentunya adalah apakah ada elemen atau unsur-unsur asing di dalam hubungan hukum tersebut. Tetapi dengan menggunakan titik taut primer, kita dapat mengetahui lebih detail apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kewarganegaraan, yang kedua adalah kebangsaan atau bendera kapal, yang ketiga adalah domisili, yang keempat adalah tempat kediaman, yang selanjutnya adalah nasionalitas badan hukum, dan pilihan hukum intern. Kita akan membahas satu persatu faktor-faktor yang menentukan titik pertalian primer tersebut. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan para pihak di dalam suatu hubungan hukum dapat melahirkan hubungan hukum HPI atau hukum perdata internasional. Di dalam contoh disebutkan, misalnya ada dua orang, yang satu berkewarganegaraan Indonesia, Mr. X, dan Mr. Y berkebangsaan Amerika Serikat. Mereka melakukan perjanjian jual beli. Dikarenakan dua pihak ini memiliki perbedaan kewarganegaraan, yang satu dari Indonesia, yang satu berkewarganegaraan Amerika Serikat, maka dapat kita simpulkan ada titik taut primer di sini dengan faktor perbedaan kewarganegaraan, sehingga hubungan hukum di antara keduanya melahirkan hubungan hukum HPI atau hukum perdata internasional. Bendera kapal dan pesawat udara juga dapat digunakan atau merupakan salah satu faktor dalam menentukan apakah hubungan hukum tersebut masuk dalam kategori hubungan hukum HPI. Kita perlu mempelajari terlebih dahulu definisi kapal dan pesawat udara. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, kapal didefinisikan sebagai kendaraan air dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat tampung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan juga diatur di dalam Convention on Civil Aviation, disebutkan bahwa pesawat udara adalah any machine that can derive supporting the atmosphere from the reaction of the air other than the reaction of against the earth's surface. Atau dalam bahasa Indonesia dapat dijelaskan bahwa pesawat udara
bermakna setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara. Setiap kapal dan pesawat udara memiliki kebangsaan, dilihat dari di mana mereka didaftarkan. Umumnya, untuk kapal, mereka didaftarkan di negara-negara seperti Panama dan Siberia, karena menurut sistem hukum mereka sangat mudah sekali untuk mendapatkan status kepemilikan dari kapal tersebut. Sedangkan di negara-negara lain, sistem hukumnya mensyaratkan uji kelayakan yang mungkin dokumentasi dan syarat-syaratnya sangat banyak, sehingga sangat susah untuk mendapatkan status kepemilikan dari kapal tersebut. Ketika kapal dan pesawat udara didaftarkan menurut sistem hukum tertentu, maka kapal atau pesawat udara tersebut harus tunduk pada sistem hukum di mana mereka didaftarkan. Misalnya saja AirAsia Indonesia. Pesawat terbang yang dimiliki oleh AirAsia Indonesia, mereka tunduk pada hukum Indonesia karena didaftarkan menurut hukum Indonesia. Kemudian ada kapal didaftarkan di Panama dan status kepemilikannya sudah sah berdasarkan hukum Panama, maka kapal tersebut tunduk pada hukum Panama. Faktor yang ketiga dalam titik taut atau titik pertalian primer adalah domisili. Perbedaan domisili subjek hukum atau para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum dapat pula menimbulkan hubungan hukum di dalam hukum perdata internasional. Umumnya, domisili ini dilakukan atau diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Karena negara-negara dengan sistem hukum common law, mereka menggunakan sistem negara federal. Sehingga ketika ada dua pihak berasal dari negara federal yang berbeda, maka mereka ketika melakukan hubungan hukum, timbullah hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur asing. Misalnya saja Mr. X, dia berasal dari New York. Dia melakukan hubungan hukum dengan Mr. Y, di mana Mr. Y dia berdomisili di Seattle. Ketika kedua orang ini, Mr. X dan Mr. Y, melakukan suatu hubungan hukum berupa misalnya perjanjian jual beli, maka hubungan hukum di antara keduanya melahirkan unsur-unsur asing atau diatur di dalam HPI, karena keduanya berdomisili dari dua negara bagian yang berbeda, meskipun mereka sama-sama warga negara Amerika Serikat. Faktor yang keempat yang digunakan di dalam titik taut primer adalah tempat kediaman atau habitual residence. Dalam sistem hukum negara common law, perlu dibedakan antara domisili dengan tempat kediaman. Tempat kediaman menurut sistem hukum common law mengacu kepada tempat kediaman sehari-hari. Misalnya saja, Mr. X, dia berdomisili di New York, bisa jadi saat ini tinggal atau memiliki tempat kediaman di negara bagian atau di Seattle. Ketika Mr. X, dia berdomisili di New York, dia melakukan pernikahan dengan Mrs. Y, misalnya, dan Mrs. Y juga berasal dari New York, tetapi Mr. X, dia memiliki tempat kediaman yang baru di Seattle, maka hubungan keduanya juga mengandung unsur-unsur asing. Karena Mr. X sudah memiliki tempat kediaman bukan di New York, tetapi di Seattle. Faktor selanjutnya yang digunakan di dalam titik pertalian primer adalah kebangsaan badan hukum. Seperti yang kita ketahui, subjek hukum dibedakan antara individu atau nature person atau person dengan reh person atau badan hukum. Setiap badan hukum
juga memiliki kebangsaan. Penentuan kebangsaan badan hukum dapat dilakukan dengan beberapa asas. Yang pertama adalah domisili, yaitu penentuan kebangsaan badan hukum berdasarkan domisili mayoritas pemegang saham dari badan hukum tersebut. Asas yang kedua adalah Center of Administration. Penentuan kebangsaan dari badan hukum dilihat dari di mana pusat administrasi dari badan hukum tersebut. Asas yang selanjutnya adalah asas Center of Exploitation, yaitu penentuan kebangsaan dari badan hukum dilihat dari di mana pusat kegiatan bisnis atau eksplorasi dari badan hukum tersebut. Dan yang terakhir adalah asas Place of Incorporation. Penentuan kebangsaan badan hukum dilihat dari di mana badan hukum tersebut didirikan. Indonesia menggunakan asas Place of Incorporation berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Setiap badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maka memiliki kebangsaan Indonesia dan harus tunduk pada sistem hukum Indonesia. Faktor yang terakhir dan sering digunakan di dalam mengetahui apakah hubungan hukum itu adalah hubungan hukum HPI atau bukan adalah pilihan hukum intern. Umumnya kita mengenal di dalam suatu perjanjian kontrak atau kontrak itu adalah klausula pilihan hukum. Di dalam klausula pilihan hukum, para pihak dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan para pihak untuk diberlakukan atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan kontrak. Misalnya saja, PT Sawit Indonesia didirikan berdasarkan hukum Indonesia melakukan kontrak jual beli minyak sawit mentah dengan PT Oil Indo Pratama didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Di dalam kontrak disebutkan bahwa pilihan hukum yang disepakati para pihak adalah hukum Belanda. Maka kita dapat simpulkan kerjasama antara PT Sawit dengan PT Oil Indo Pratama meskipun keduanya berkebangsaan Indonesia tunduk pada hukum Indonesia, tetapi di dalam kontrak mereka sepakat untuk memilih hukum Belanda untuk digunakan sebagai penafsiran kontrak dan pelaksanaan kontrak. Karena menggunakan pilihan hukum Belanda, maka disinilah hubungan hukum di antara keduanya mengandung unsur-unsur asing. Selanjutnya adalah titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk hubungan hukum. Hukum mana yang berlaku ini sering dikenal dengan istilah applicable law. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam menentukan hukum mana yang akan diberlakukan di dalam suatu hubungan hukum yang mengandung elemen-elemen asing. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah hukum tempat terletaknya benda atau lex situs atau lex rehicitae, hukum di mana domisili pemilik benda bergerak berada atau lex mobilia secuntur personam, hukum tempat perbuatan hukum berlangsung atau lex loci actus, hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi, hukum tempat berlangsungnya pernikahan atau lex loci celebrationis, hukum tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus, hukum tempat dilaksanakannya kontrak atau lex loci solutionis, pilihan hukum atau choice of law, hukum domisili atau lex domisili, hukum kewarganegaraan atau lex patriae, hukum bendera kapal atau pesawat udara, hukum tempat kediaman, hukum tempat kedudukan atau kebangsaan badan hukum, dan hukum tempat perkara diadili atau lex fori. Kita akan bahas beberapa faktor tersebut, tetapi tidak semuanya. Yang pertama adalah hukum tempat terletaknya benda tetap atau sering dikenal dengan istilah lex situs atau
Lex Reisitae. Di dalam contoh disebutkan, PT Abadi Telekomindo didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dia atau perusahaan ini melakukan perjanjian kredit perbankan dengan Bank Sumitomo, didirikan berdasarkan hukum Singapura. Di dalam perjanjian diatur bahwa PT Abadi Telekomindo menggunakan jaminan berupa tanah dan tanah berlokasi di Jakarta. Dikarenakan benda tetap berupa tanah yang menjadi jaminan ini berlokasi di Jakarta atau di Indonesia, maka disinilah dapat diketahui hukum yang akan diberlakukan jika ada sengketa di antara keduanya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut atau bagaimana eksekusi dari benda tetap berupa tanah tersebut di Jakarta, maka dilakukan berdasarkan hukum Indonesia karena benda tetap terletak di Indonesia. Faktor selanjutnya adalah Lex Mobilia Secuntur Personam, yaitu hukum di mana domisili dari pemilik dari benda bergerak. Ada kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kasus antara PT Pertamina, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan Kartika Tahir. PT Pertamina mengajukan gugatan ke High Court di Singapura. Gugatan diajukan dan ditujukan kepada Kartika Tahir sebagai tergugat. Dia adalah warga negara Indonesia dan merupakan janda dari Ahmad Thohir, mantan Direktur Utama Pertamina sekitar tahun 1970-an. Kartika Tahir, dia mencairkan rekening bank di Indonesia dengan rekening atas nama Kartika Tahir atau Ahmad Tahir, dan uang tersebut dibawa ke Singapura. Dan yang kedua, dia juga mencairkan rekening bank yang ada di Singapura dengan rekening atas nama Kartika Tahir atau Ahmad Tahir. Perlu dilihat, buku rekening tersebut atas nama Kartika Tahir _ Ahmad Thohir, di mana penarikan dari uang yang ada di dalam buku rekening tersebut dapat dilakukan oleh salah satu yang tertulis di dalam atau nama yang tertulis di dalam buku rekening tersebut, karena ada tanda garis miring, kecuali jika nama tersebut ada dan Kartika Tahir dan Ahmad Thohir, maka penarikan uang hanya bisa dilakukan jika tanda tangan di dalam slip penarikan dilakukan oleh Kartika Tahir dan Ahmad Thohir. Kebetulan saja buku rekening ini atas nama Kartika Tahir _ Ahmad Thohir, sehingga Kartika Tahir dapat mengambil uang tersebut sewaktu-waktu tanpa persetujuan suaminya. Suaminya ini sebenarnya sudah meninggal dalam kasus ini. Dan mengapa demikian? Mengapa dia menarik uang tersebut? Ada sejarahnya. Pertamina menggugat rekening itu miliknya karena Ahmad Thohir divonis pidana atas markup atau kasus korupsi selama menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina sebelumnya. Hakim Singapura memakai hukum Indonesia. Mengapa? Karena uang diberlakukan sebagai harta bergerak berdasarkan Lex Mobilia Secuntur Personam. Uang diperlakukan sebagai harta bergerak. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Kartika Tahir berkeluarga negaraan Indonesia meskipun lari ke Singapura dan mengambil uang-uang tersebut, dan pemiliknya adalah warga negara Indonesia, maka berdasarkan prinsip Lex Mobilia Secuntur Personam, maka High Court of Singapura menggunakan hukum Indonesia. Titik pertalian sekunder juga menggunakan asas Lex Loci Actus atau Lex Loci Delicti Commissi. Kuncinya adalah di mana perbuatan hukum itu dilakukan atau di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Dalam contoh disebutkan, Mr. X, warga negara Belanda, dia sedang jalan-jalan di Indonesia dengan menggunakan mobil. Kebetulan dia menabrak Mr. Y, dan Mr. Y juga berkewarganegaraan Belanda.
Mr. Y dirawat di rumah sakit di Indonesia. Dan kemudian dia pulang ke Belanda. Dan ternyata di Belanda juga masih sakit dan kemudian menderita kerugian. Mr. Y dapat menggugat untuk meminta ganti rugi kepada Mr. X atas kesakitan atau biaya rumah sakit yang sudah dikeluarkan oleh Mr. Y. Sehingga kemudian Mr. Y mengajukan gugatan di pengadilan Belanda. Hakim di Belanda menggunakan hukum Indonesia. Mengapa? Karena berlaku asas lex loci delicti commissi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mr. X dilakukan di Indonesia, sehingga hakim di Belanda menggunakan hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi antara Mr. X dengan Mr. Y. Titik pertalian sekunder juga menggunakan asas lex loci celebrationis, hukum di mana pernikahan dilangsungkan. Asas ini sering dipakai, khususnya untuk para selebriti di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Yuni Shara. Dia berkewarganegaraan Indonesia. Dia menikah dengan suami pertamanya, yaitu Henry Siahaan. Henry Siahaan juga berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi perlu diketahui, Yuni Shara beragama Islam atau Muslim, dan Henry Siahaan adalah non-Muslim. Tetapi karena mereka tahu bahwa menurut hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui pernikahan beda agama. Sehingga kemudian mereka menikah di Australia. Berdasarkan hukum Australia, sah-sah saja orang yang berbeda agama menikah menurut hukum Australia. Karena pernikahan berdasarkan sistem hukum mereka adalah berdasarkan hukum perdata. Pernikahan yang sah secara keperdataan. Ketika sudah menikah di Australia, mereka dapat pulang ke Indonesia dan mendaftarkan pernikahan mereka. Apabila terjadi sengketa atau misalnya mereka ingin bercerai, mereka dapat mengajukannya di Indonesia dan hakim di Indonesia dapat menceraikan mereka dengan dasar lex loci celebrationis. Indonesia juga menganut asas ini, sehingga hakim di Indonesia dapat menggunakan hukum Australia untuk menyelesaikan sengketa di antara keduanya. Titik taut sekunder dalam hal perjanjian juga mengenakan beberapa asas. Yang pertama adalah asas lex loci contractus, lex loci solutionis, dan choice of law. Di dalam kasus disebutkan, PT Indonesiana Furniture, perusahaan mebel, didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dia melakukan perjanjian jual beli mebel dengan Setiawan Investama Berhad, perusahaan pemesan mebel, dan didirikan berdasarkan hukum Malaysia. Di dalam kontrak jual beli mebel dipilih, pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia. Maka dimanapun para pihak mengajukan sengketa, hakim yang mengadili akan memakai hukum Indonesia. Karena sudah disepakati bahwa pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia. Pertanyaannya adalah ketika tidak ada pilihan hukum, misalnya di dalam kontrak jual beli mebel di antara keduanya tidak ada klausula pilihan hukum, maka jika terjadi sengketa, hakim dapat menggunakan asas lex loci contractus atau lex loci solutionis. Tergantung sistem hukum yang dianut oleh hakim tersebut. Misalnya PT Indonesiana Furniture, dia mengajukan gugatan di misalnya Pengadilan Negeri Indonesia, maka hakim di Pengadilan Negeri Indonesia akan menggunakan prinsip lex loci solutionis karena sistem hukum Indonesia menggunakan prinsip lex loci solutionis. Sedangkan jika sengketa diajukan di Singapura, maka hakim di Singapura akan menggunakan prinsip lex loci contractus karena sistem hukum di Singapura atau sistem hukum di kebanyakan negara-negara yang bersistem hukum common law, mereka menggunakan sistem atau menggunakan asas lex loci contractus. Sehingga misalnya
ada sengketa di antara kedua perusahaan ini dan sengketa diajukan di Indonesia, maka hakim akan menggunakan asas lex loci solutionis. Jika pelaksanaan kontrak itu ada di Singapura, maka hakim Indonesia akan menggunakan hukum Singapura, karena dengan menggunakan asas lex loci solutionis, karena kontrak dilaksanakan di Singapura, maka hakim menggunakan hukum Singapura untuk menyelesaikan sengketa di antara keduanya. Asas berikutnya adalah lex fori, atau hukum di mana sengketa diajukan. Misalnya saja ada kasus, sama perusahaannya, PT Indonesiana didirikan berdasarkan hukum Indonesia, melakukan kontrak jual beli mebel dengan Setiawan Berhad, didirikan berdasarkan hukum Malaysia. Misalnya saja sengketa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena salah satu pihak melakukan tindakan wan prestasi. Maka berdasarkan asas ini, karena kasus atau sengketa diajukan di Jakarta Pusat, maka berdasarkan asas lex fori, hakim di Indonesia akan menggunakan hukum Indonesia karena sengketa diajukan di Indonesia. Demikianlah penjelasan saya yang berkaitan dengan titik pertalian atau titik taut atau connecting factors yang ada di dalam hukum perdata internasional. Saya berharap penjelasan ini dapat dengan mudah dipahami untuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum perdata internasional. Sekian dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel edukasi YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.